Terbukanya kesempatan mendapatkan pendidikan memberikan dampak positif bagi kaum perempuan di Nusantara. Tahun 1912, organisasi Putri Mardika resmi dibentuk. Organisasi ini merupakan bagian dari Budi Utomo untuk divisi perempuan. Dengan berdirinya Budi Utomo misalnya pada tahun 08 itu, wanita di rumah kan juga tahu kan suaminya misalnya ikut kegiatan, kan tertarik juga. Pasti apa yang disebut sebagai obrolan di meja makan misalnya, sehingga wanita pun tertarik ya. Itulah sebabnya maka wanita juga kemudian memahami isu-isu yang berkembang di masyarakat gitu dalam hal ini. Ya, jadi kesadaran bahwa wanita juga mempunyai selain kewajiban sebagai pendidik juga kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Kemunculan Putri Mardika memacu perempuan seluruh Indonesia untuk bergerak membuat organisasi. Meski masih diprakarsai oleh Organisasi Pemuda Indonesia. Seperti halnya Muhammadiyah yang mendukung berdirinya Aisyah di tahun 1917. Organisasi perempuan yang lain adalah Yong Yava Meisher Kring di bawah naungan organisasi Yong Yava. Setelah itu ada Wanita Utomo, Putri Indonesia, dan organisasi lain yang menyebar di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Kegiatan dalam bidang pendidikan dan sosial terus dilakukan oleh kaum perempuan. Bidang politik pun menjadi ajang perjuangan perempuan Indonesia. Mereka menjadi bagian dari Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda. Perempuan-perempuan tersebut antara lain Emma Puradirja dari Bandung, Sunaryo Mangun Puspito dari Semarang, dan Siti Sundari dari Surabaya. Tahun 1928, Kongres Pemuda kedua dilangsungkan di Jakarta. Kongres yang juga diikuti oleh aktivis-aktivis pergerakan perempuan ini dilaksanakan di 3 lokasi berbeda. Hari pertama Kongres, 27 Oktober, berlangsung di Gedung Katholike Jongenlingenpon. Hari kedua, 28 Oktober, diadakan di Gedung Oos Java Bioskop. Dan penutupannya dilangsungkan di Gedung Indonesische Clubbehoog. Di gedung inilah keputusan Kongres dibacakan yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Dengan semangat Sumpah Pemuda dan atas inisiatif dari 7 organisasi wanita, digelarlah Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928. Kongres yang diadakan di Yogyakarta ini adalah bentuk kesadaran perempuan Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan dipimpin Nyi Hajar Dewantara selaku Ketua Kongres, pertemuan tersebut dihadiri 30 perwakilan organisasi perempuan seluruh Indonesia. Itu memang karena kesadaran organisasi itu kan muncul ya, baik itu yang menyangkut organisasi berdiri sendiri atau yang juga afiliasi dengan organisasi pria. Dan yang menarik apa? Yang hadir bukan hanya wanita, tapi juga wakil-wakil pria dari Budi Utomo, dari SI, dari partai-partai yang ada, dari Young Islamism Board, segala itu juga mengirim wakilnya. Jadi kongres itu pun dihadiri bukan hanya wanita, tapi juga oleh pria, gitu. Dan dari catatan itu jumlahnya itu sampai lebih dari 700 orang katanya yang hadir. Berbagai isu utama dibahas dalam rapat terbuka tersebut, antara lain tentang pendidikan kaum perempuan, masalah poligami, dan kedudukan perempuan dalam pernikahan. Buah dari kongres tersebut menghasilkan keputusan untuk mengirim permintaan pada Belanda agar menambah sekolah bagi anak perempuan dan tuntutan untuk membuat undang-undang perkawinan. Tak hanya itu,
Kongres Perempuan 1928 juga menginisiasi pembentukan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak yang memang marak pada saat itu. Karena dinilai cukup berhasil, Kongres Perempuan kedua kembali digelar di Jakarta. Dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935, Kongres ini membahas isu-isu penting pada masa itu, yang bahkan masih relevan sampai sekarang. Mulai dari isu perburuhan perempuan dan buruh anak-anak. Terus setiap ini ya pada yang menarik itu tahun 35 itu kongres kedua. Itu di 20 sampai 24 Juli di Jakarta. Itu. Nah, di sini menarik, Mbak. Bukan hanya soal kesetaraan, bukannya soal pendidikan yang lagi, tapi juga dua isu yang menarik adalah perhatian pada buruh perempuan dan buruh anak-anak. Karena apa? Dirasakan adanya diskriminasi terhadap buruh perempuan itu. Kemudian Kongres mendirikan apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Perburuhan Perempuan Indonesia, BPPPI. Jadi menyelidiki masalah-masalah perburuhan perempuan. Dan yang menarik apa? Anjuran hidup sederhana. Dan apa coba? Yang penting kelebihan yang ada itu harus dijadikan dari awal, karena pendidikan memegang peranan penting. Pendidikan itu tidak murah, perlu dana. Maka kelebihan dana itu untuk yang disebut studi fund, dana beasiswa. Oleh karena itu, sejak itu juga tidak sedikit didirikan organisasi-organisasi itu mendirikan apa yang disebut dana beasiswa.